Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia hanya ingin mendapatkan akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan yang meninggalkan akhirat hanya untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu hanya akan menjadi fitnah. Lalu dia tidak mencari harta, tidak punya anak karena dianggap akan hanya menjadi fitnah. Fitnah artinya azab. Hartamu menjadi azab, anakmu menjadi azab. Ayat ini sahih. Ayat ini benar. Tapi penjelasannya tidak benar. Bacakan hadis menjelaskannya. Harta bisa menjadi amal soleh. Shadaqatun jariyah. Anak bisa menjadi amal soleh. Waladun solehun. Artinya apa? Silakan punya anak, tapi didik anak dengan baik. Anaknya dapat, akhiratnya dapat. Silakan punya harta, tapi dipakai untuk yang baik. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itulah makna keseimbangan itu. Itu makna keseimbangan. Bukan dibagi 50% dunia, 50% gimana membagi? Mana bisa dibagi? Jadikan ini sebagai jembatan. Dunia ini sebagai jembatan. Antum bekerja, jadikan pekerjaan itu sebagai jembatan untuk beramal soleh. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam menyebutkan, orang yang sudah dipakai Allah dengan suatu pekerjaan, jangan minta keluar dari pekerjaan itu karena menganggap dirinya tidak dipakai Allah. Antum sebagai pedagang, dengan dagang itu antum bisa bangun masjid, bisa buat tahfiz, maka antum fokus saja di dagang itu. Jangan keluar dari situ karena menganggap tidak dipakai Allah untuk menolong agamanya. Antum jadi kepala daerah, anggota legislatif, dengan itu antum bisa menolong agama Allah. Jangan keluar dari situ karena menganggap dengan berada di situ tidak dipakai Allah. Dalam hadis kan innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah cinta kepada hamba, dipakainya hamba itu. Kalau Allah cinta kepada hamba, dipakainya hamba itu untuk amal soleh. Insya Allah kita ini semua termasuk yang dipakai Allah untuk amal soleh. Dipakainya untuk amal soleh. Ori dipakai Allah untuk amal soleh. Antum di TV One dipakai Allah untuk amal soleh. Ini semua ini dipakai Allah untuk amal soleh. Jangan merasa saya kalau di sini saya nggak dipakai Allah. Saya pindah ke sini. Enggak. Antum di situ pun dipakai Allah. Seimbang. Waktu antum dapat dua-duanya. Sebagai karyawan, pekerja, pengusaha, antum dapat. Tapi akhirat antum juga tidak tinggal. Itu perlu dipahami sekarang. Banyak orang sekarang all out untuk kerja. Pas ditanya, gimana untuk akhirat, untuk agama? Nantilah Pak Ustadz. Insya Allah saya kalau udah selesai ini jadi pengurus masjid. Itu mindsetnya kena. Susah. Wallahualam. Ada orang yang tidak mau dunia, dan fenomena itu sudah ada sejak zaman Nabi. Aqumu wala arqud, saya tidak mau tidur, saya mau tahajud aja. Asumu wala uftir, saya nggak mau makan, saya mau puasa aja. Wa ana a'tazilun nisa, saya mau menjauhi perempuan. Di antara sahabat Nabi yang melakukan ini, yang masyhur, yang ada dalam hadis, dua orang. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Abu Darda ditegur oleh sahabatnya yang dipersaudarakan Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Abdullah bin Amr bin As ditegur oleh ayahnya langsung. Amr bin As melapor ke Nabi, anak saya ini sudah meninggalkan dunia. Fenomena ekstrim untuk meninggalkan dunia sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Itu yang dilarang. Maka Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya pun puasa. Wa uftir, tapi aku tetap makan. Akumu, aku malam tahajud. Wa arqud, tapi aku tetap ada tidurnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikut sunnahku, maka bukan umat. Jadi kalau mau tidak meninggalkan dunia, contohnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya ikutlah. Nabi mempunyai rumah, Nabi mencari harta, Nabi bersedekah, Nabi menikah, Nabi puasa, Nabi makan, Nabi jalan di pasar.
Itu yang dimaksud jangan meninggalkan dunia. Karena ada fenomena orang meninggalkan dunia. Dunia ini mesti ditinggalkan. Ada gerakan bunuh diri sekarang. Ada gerakan bunuh diri beberapa waktu yang lalu, yang orang mati itu ternyata dia ikut satu aliran untuk tidak makan-makan sampai akhirnya mati. Gerakan untuk meninggalkan dunia. Ada gerakan aliran sesat di luar Islam, ada di dalam Islam tapi sesat, ada di luar Islam kafir, untuk gerakan meninggalkan dunia, menghirup racun beramai-ramai karena dianggap keberadaan kita di dunia ini hanya akan merusak dunia. Dalam Islam enggak. Keberadaan kita di dunia ini untuk memperbaiki dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jangan tinggalkan dunia. Antum jangan tinggalkan TV One. Min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang lahir itu melainkan dia dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, arti fitrah itu fitratul Islam. Anak yang lahir itu Islam. Makanya kalau anak itu lahir, bapak ibunya tak Islam, mati dia waktu lahir, dia tetap masuk surga. Karena dia lahir itu dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Makanya tak ada bunyi hadisnya, kedua orang tuanya membuatnya jadi Islam. Tak ada. Karena anak itu sudah lahir Islam. Yang merubah anaknya jadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Dengan cara pendidikannya, cara pandangnya, walaupun zohirnya nampaknya disekolahkan agama, tapi mungkin di rumah kurang ditanamkan, dan lain sebagainya. Sampai kapan orang tua ini wajib menjaga? Minal mahdi ilal lahdi. Sampai nanti anak itu mau sakaratul maut pun tetap dia bisikkan, walaupun anaknya itu dia bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau sudah anak itu mengangguk, maka laksanakanlah jenazah dengan cara Islam. Tapi kalau sudah tidak juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Lalu kemudian habis, karena manusia itu mukhatab mukallaf itu sampai innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir. Kalau sudah ghargharah, selesai, habis. Tapi kalau dia tidak mendidik dengan baik, sudah tak dididik dengan baik, dibiarkan nikah dengan orang beda agama, sesudah itu cuek aja, tetap pula dia happy, seolah-olah tak ada salah. Tidak pernah ditegur, tidak pernah diberikan punishment, hukuman. Tidak pernah dinasihati, dan saat matinya dibiarkan. Mengalir dosa. Anak cucunya masuk dalam man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan orang setelahnya. Nauzubillah. Itulah maka kita jaga betul anak-anak kita. Di mana-mana tabligh akbar, masukkan anak Anda ke pesantren, selamatkan dari sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik. Kenapa saya sampaikan itu? Karena satu-satunya lagi yang bisa menyelamatkan nih pesantren. Nah, anak ponakan saya wajib masuk pesantren, kirim masuk pesantren. Tapi setelah tamat pesantren, nih libur, tanya, gimana? Alhamdulillah, masih tahan sampai kelas 6, tamat nanti. Kelas 12, insya Allah. Apa yang nggak enak? Ada yang membuli-buli. Kalau saya nanya, bapak emaknya nggak ada, saya ini. Gimana di pondok? Enak? Masih tahan? Masih kuat? Setelah tamat pondok ini terserah, dia mau kemana. Sudah kuat akidahnya, sudah kuat imannya. Ibarat pohon kayu, sudah bisa dikeluarkan dari pot. Kita tak sanggup, saya tak sanggup mendidik. Mesti masuk pesantren. Sami masuk pesantren. Saya bilang sama ustazah, ini Sami ini nanti SD kita kirim ke madrasah. Pokoknya tak sanggup juga di SD, nanti taman SD. Nanti agak SMP. Tidak bisa. Jangan sudah terjadi. Tidak 1-2 jamaah yang menghadapkan saya tentang kasus murtad ini. Nauzubillah. Bapaknya soleh, ibunya pengajian.
Gara-gara apa? Dibiarkan dengan nikah beda agama, dibiarkan pacaran. Ini kekeliruan orang tua. Masalah jodoh kamu cari sendiri. Oh, nggak bisa. Kita memang bukan zaman Siti Nurbaya untuk memaksakan, tapi untuk mengarahkan. Jangan sampai sesudah dia murtad baru datang ke ustadz. Tolong diruqyah ustadz. Ruqyah apa? Dia udah tak digoda setan lagi. Mana mau goda setan? Ini temennya. Hah? Ini temennya setan. Oh, udah geng kita ini setan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.